Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasya Sifa Unazah dengan NPM 202151552 dari kelas 2020D, jurusan Pendidikan Matematika dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardian Nugraha FPD. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like and subscribe. Dan saya akan memaparkan sebuah materi tentang himpunan. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang himpunan. Di antaranya, yang pertama, pengertian himpunan. Yang kedua, sifat-sifat operasi. Yang ketiga, macam-macam himpunan. Yang keempat, operasi himpunan. Yang kelima, cara menyatakan himpunan. Dan yang keenam, hubungan antar himpunan. Materi yang pertama yaitu pengertian himpunan. Seperti yang kita ketahui, himpunan adalah sekumpulan objek yang memiliki ciri sama dan dapat didefinisikan dengan jelas. Adapun cara penulisan anggota himpunan adalah di bawah ini. Materi selanjutnya yaitu cara menyatakan himpunan. Yang pertama, menuliskan sifat anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan nama-nama murid yang berambut keriting. Ditulis A sama dengan murid yang berambut keriting. Dan B adalah himpunan nama-nama kabupaten di Jawa Barat. Ditulis B sama dengan kabupaten di Jawa Barat. Yang kedua, mendaftarkan anggotanya atau roster. Contohnya, A sama dengan Dina, Roni, Dika, Selvi, Tia, Rio, Roni, dan Bandung. Dan B sama dengan Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Malang. Yang ketiga, menggunakan notasi pembentuk himpunan atau O. Contohnya, A sama dengan X, di mana X nama-nama murid berambut keriting, dan B sama dengan X, di mana X nama-nama kabupaten di Jawa Barat. Yang keempat, menggunakan diagram Venn. Untuk membuat diagram Venn harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan simbol S, huruf kapital dituliskan pada pojok kiri atas seperti gambar di bawah. Dan kedua, setiap himpunan yang dibicarakan dinyatakan dengan kurva tertutup. Dan yang terakhir, setiap anggota himpunan dinyatakan noktah atau titik yang diberikan nama. Contohnya, S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, himpunan bilangan prima antara 0 dan 1. Dan himpunan bilangan asli kurang dari 1. Yang kedua, himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang hanya memiliki 0 sebagai anggota himpunannya. Contohnya, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1 dan himpunan bilangan bulat antara negatif 1 dan 1. Yang selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Lambangnya S. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka himpunan semestanya dapat berupa himpunan bilangan asli sehingga E sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan B sama dengan mangga, markisa, melon, pepaya, anggur. Himpunan semestanya dapat berupa himpunan buah-buahan sehingga E sama dengan buah-buahan. Materi selanjutnya yaitu himpunan bagian. A disebut himpunan bagian dari B. Bila setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, dituliskan A anggota himpunan B.
Bila A bukan himpunan bagian dari B, dituliskan A bukan himpunan bagian dari B. Contohnya, A sama dengan 2, 5, 6 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan demikian, A merupakan anggota himpunan B. Yang kedua, A sama dengan 2, 3, 6, 8 dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 9. Dengan demikian, A bukan merupakan anggota himpunan B. A merupakan himpunan bagian dari A sendiri, dituliskan A merupakan anggota dari A. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2N. 2 pangkat N dengan N adalah banyaknya himpunan tersebut. Materi selanjutnya, hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, himpunan saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing bila tidak memiliki anggota yang sama atau anggota persekutuan. Contohnya, A sama dengan 1, 3, 5, 6 dan B sama dengan 2, 4, 8, 10. Karena A dan B tidak memiliki anggota yang sama, maka ditulis A dan B tidak memiliki anggota yang sama. Yang kedua, himpunan saling berpotongan. Bila dua himpunan yang tidak kosong memiliki anggota yang sama dan masih ada anggota lain pada masing-masing himpunan yang tidak sama. Contohnya, A sama dengan A, B, C, D, E dan B sama dengan A, I, U, E, O. Maka anggota persekutuannya adalah A, E, jadi A dan B saling berpotongan. Yang ketiga, ada himpunan sama. Dikatakan himpunan sama apabila memiliki anggota himpunan yang sama. Contohnya, A sama dengan A, I, U, E, O dan B sama dengan O, U, E, A, I. Dengan demikian, A sama dengan B maka ditulis A sama dengan B. Dan yang keempat, himpunan ekuivalen. Jika NA sama dengan NB, contohnya A sama dengan A, B, C, D dan B sama dengan K, L, M, N, diperoleh NA sama dengan NB sama dengan 4. Materi selanjutnya yaitu operasi himpunan. Yang pertama, irisan. A beririsan dengan B jika A dan B memiliki anggota persekutuan. Ditulis A irisan B. A irisan B sama dengan X di mana X elemen A dan X elemen B. Yang kedua, gabungan himpunan. Himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan A atau B, notasinya sebagai berikut. A gabungan B sama dengan X di mana X elemen A atau X elemen B. Banyaknya anggota himpunan A gabungan B adalah N dalam kurung A gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi N dalam kurung A irisan B. Yang ketiga, selisih himpunan. Semua anggota A yang bukan anggota B, notasinya adalah A dikurangi B sama dengan X di mana X elemen A, bukan elemen B. Dan B dikurangi A sama dengan X di mana X elemen B dan X bukan elemen A. Yang keempat, komplement himpunan. Anggota himpunan S yang bukan anggota A, notasinya adalah A pangkat C sama dengan A aksen sama dengan X di mana X elemen S dan X bukan elemen A. Dan materi yang terakhir yaitu sifat-sifat operasi himpunan. Sifat-sifat operasi himpunan adalah sebagai berikut. A. Sifat komutatif irisan. A irisan B sama dengan B irisan A. Dan B. Sifat asosiatif irisan. Dalam kurung A irisan B, kurung tutup, irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. C. Sifat idempoten irisan. A irisan A sama dengan A. Yang ke D, sifat distributif irisan terhadap gabungan. A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung B irisan C. Yang E dan yang terakhir, A dikurangi dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A dikurangi B gabungan dalam kurung A dikurangi C. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat umumnya untuk semuanya dan khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.